Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Erma. Iya, maaf ya Bu, mengganggu hari ini. Saya ingin membicarakan sesuatu masalah kepada Ibu. Boleh nggak? Oh, silahkan Bu. Iya. Kira-kira apa tujuan Ibu menemui saya? Ingin membicarakan masalah apa Bu? Iya, terima kasih Bu. Saya hari ini ingin membicarakan suatu masalah kepada Ibu. Masalah yang ingin saya bicarakan itu adalah masalah tentang karir saya gitu. Ya Bu. Berhubungan dengan karir yang akan saya jalani nanti. Saya ini kan sebagai guru, kemudian nanti kira-kira karir saya itu akan berjalan kemana gitu Bu, atau menjadi selanjutnya setelah selesai guru penggerak ini, apakah bisa menjadi kepala sekolah atau menjadi pengawas atau menjadi apa gitu untuk meningkatkan potensi diri saya gitu Ibu. Pengennya Ibu Erma sendiri, masalah karir Ibu bagaimana Bu? Kalau saya sih waktu permulaan kemarin itu pernah disuruh direkomendasikan oleh pengawas saya sendiri di kecamatan bahwa Ibu ikut seleksi calon pengawas gitu. Kemarin saya sudah pernah ikut seleksi calon pengawas. Bukan gagal sih, tapi karena dipending aja oleh dinas gitu. Terus yang calon pengawas itu dijadikan semuanya ikut CKS calon kepala sekolah. Ternyata CKS itu malah justru tidak lolos gitu Bu. Itu lalu saya gimana gitu lah caranya untuk bisa melanjutkan karir saya, atau saya di tempat saja atau gimana gitu Bu. Permasalahan saya kan ingin juga meningkatkan karir saya sebenarnya gitu Bu. Enggak Bu, terkait tadi saya mendengar Ibu ingin meningkatkan karir Ibu ya. Nah, Iya. terkait untuk meningkatkan karir Ibu tersebut, kira-kira kelebihan apa saja yang sebenarnya Ibu miliki untuk mendukung karir Ibu tersebut? Iya Bu, saya punya beberapa kelebihan ya Bu untuk mendukung karir saya nanti sebagai pengawas atau mungkin kalau kepala sekolah gitu selanjutnya. Yang pertama, saya punya pendidikan S2. Kemudian saya sudah punya bekal menjadi tutor gitu, sering jadi tutor di kecamatan untuk berbagai acara KKG, baik yang imbasan dari provinsi yang setelah pelatihan atau mungkin yang dari kebutuhan sesuai dengan kebutuhan di KKG sendiri gitu, misalnya cara membuat CP kurikulum yang baru ini, terus pemanfaatan media pembelajaran, kemudian pengisian rapot aplikasi yang baru, dan masih banyak lagi gitu Bu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih kelebihan yang Ibu miliki yang mendukung karir Ibu. Iya. Kalau boleh saya tahu, kelemahan apa saja yang Ibu rasakan yang bisa menghambat karir Ibu tersebut? Oh iya, kalau kelemahan sih sebenarnya saya punya kayak kadang-kadang kalau mengatasi masalah atau ada masalah itu sering tidak sabar Bu, gitu. Gitu Itu Bu. mungkin saya belum terlalu dewasa untuk menjadi seorang petinggi atau pejabat gitu ya, atau sebagai kepala sekolah. Kadang-kadang saya ini kurang sabar, dan kadang-kadang ya namanya ibu rumah tangga atau wanita itu kan banyak urusan di rumah, mungkin kadang-kadang terbawa oleh emosi gitu, sering emosional gitu Bu. Ya. Itu Ya, kelemahan yang saya rasakan. Bu, terkait tadi rencana Ibu untuk meningkatkan karir, kalau boleh saya tahu, langkah-langkah apa saja yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya punya beberapa langkah ya Bu, yang akan saya lakukan untuk meningkatkan karir saya. Mudah-mudahan ini nanti bisa mendukung, menurut saya sih gitu. Yang pertama, saya ini ikut sebagai calon guru penggerak ini ya Bu ya. Kemarin kan sudah mulai angkatan 5, angkatan 7 berapa kali, 3 kali kalau nggak salah saya sudah ikut, tapi
Ya mungkin karena faktor belum beruntung Mas kegagalan yang kemarin, tapi alhamdulillah untuk yang ke-10 ini alhamdulillah diterima. Itu yang pertama, langkah saya tetap terus berusaha untuk melanjutkan walaupun gagal. Gagal itu suatu pelajaran bagi saya, pengalaman yang berharga. Dan jadi satu untuk rencana untuk meningkatkan karir saya ikut guru penggerak. Kemudian yang kedua, saya terus belajar dan belajar baik dari teman atau rekan kerja maupun belajar secara mandiri gitu, dari modul-modul atau membaca buku, kemudian di internet juga. Kemudian yang ketiga, saya ikut workshop atau pelatihan-pelatihan yang sekarang itu tersedia banyak ya Bu di online gitu. Jadi ada 3 yang saya lakukan, belajar dari jadi calon guru penggerak dari sini, kemudian belajar dari rekan sejawat, kemudian belajar mandiri juga dari ikut pelatihan secara online atau workshop gitu. Juga ada yang di PMM itu juga ikut di situ. Okay. Itu saya kira mungkin bisa mendukung karir saya ya Bu ya. Kemudian apa yang bisa Ibu lakukan sebagai bentuk komitmen atau tanggung jawab Ibu terhadap strategi yang Ibu utarakan tersebut, Bu? Sebagai komitmen atau rasa tanggung jawab saya agar rencana yang saya sudah saya buat itu bisa terlaksana dan bisa mendukung karir saya, tentu saja saya berkomitmen bahwa saya harus tetap terus melakukan itu secara rutin atau kontinu dan berkelanjutan gitu. Jadi saya tidak boleh bermalas-malasan gitu. Selangkah demi selangkah, walaupun sedikit demi sedikit, saya belajar terus dan saya harus termotivasi untuk menyelesaikan, terutama langkah yang pertama, pendidikan yang saya jalankan ini, pendidikan guru penggerak ini sampai selesai. Kemudian saya juga berkomitmen bahwa harus selesai dan saya terus belajar gitu Bu, tidak boleh bermalas-malasan, menjalankan tugas di sekolah tetap, tapi kita harus juga belajar mandiri di rumah, bisa membagi waktu agar semuanya berjalan dengan sesuai harapan kita. Itu Bu, kira-kira mungkin itu kira-kira bagus ya Bu, permasalahan saya ini saya atasi dengan seperti itu. Mungkin jalan terbaiknya ya Bu ya. Alhamdulillah, terus semangat ya Bu. Iya, terima kasih sekali atas dukungan dari Ibu. Hari ini saya merasa sangat bersemangat, senang sekali bisa mencurahkan permasalahan yang ada pada diri saya kepada Ibu, dan Ibu bisa memberi arahan kepada saya untuk mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Nah, saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Assalamualaikum Bu. Apa kabar Bu Erma? Waalaikumsalam Bu Rusmiati. Ada apa Ibu? Begini Bu, saya nih ada sedikit permasalahan dan saya butuh pencerahan dari Ibu. Ya, mungkin kalau boleh saya tahu masalah apa sih sebenarnya yang sedang Ibu hadapi? Masalah yang saya hadapi, oh iya Bu, masalah yang saya hadapi ini terkait dengan coaching ini sendiri Bu. Dan sekarang dari pertemuan ini saya bisa memahami betul bagaimana penerapan coaching tersebut. Iya, jadi boleh saya ulangi tadi masalah Ibu terkait dengan masalah coaching itu sendiri ya Bu ya.
Boleh minta, diperincikan secara terperinci lagi kalau coaching-nya ini? Kita ini kan Bu, kalau nantinya jadi guru penggerak ya, kalau kita lulus, Iya, kita pasti melakukan coaching kepada rekan sejawat, terutama di sekolah, dan itu oke. terutama pribadi saya sebagai kepala sekolah. Saya ini Iya, kan kadang kalau ngobrol nih sama uh, rekan sejawat, kadang bisa kebablasan karena mungkin dari intonasi suara saya yang agak keras ya Bu. Nah, oke. dengan seperti saya memberi pertanyaan, orang memahaminya mungkin, seperti menginterogasi ya, Bu. Bukan Iya, kayak iya. ingin menggali potensi dari rekawan sejawat tersebut. Nah, jadi bagaimana, Bu, caranya supaya pertanyaan saya itu benar-benar terarah, supaya dapat membantu rekan sejawat tersebut, Bu? Iya. Dari sini mungkin Ibu bisa belajar dari pengalaman Ibu sendiri. Mungkin supaya bisa memperbaiki kita, eee, jadi coach atau coachingnya selama kita proses coaching itu mungkin Ibu, punya apa ya, beberapa kelebihan yang Ibu miliki untuk mendukung Ibu supaya Ibu itu bisa menjadi, nanti coach dalam melakukan coaching dengan, coach menjadi coach ya, dalam melakukan aktivitas coaching dengan baik itu mungkin ada beberapa hal yang Ibu miliki, kelebihan Ibu mungkin yang bisa mendukung ke situ, ke arah situ? Eee Coba. Memang Mhm. dari segi kelebihan, terutama, saya mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik dulu ya, Bu, ya, terkait Iya, ini. Akan tetapi, secara ini saya juga mempunyai kelemahan di bidang, iya, komunikasi tersebut, yaitu intonasi suara saya yang mungkin seperti menginterogasi tersebut. Nah, iya, adapun pemahaman tentang coaching itu, apa arti coaching itu sendiri, saya sudah cukup, memahami seperti yang saya ketahui itu, Bu. Nah, iya, kalau coaching itu kita berinteraksi, berkomunikasi, atau bercakap-cakap, ingin mencoba menggali informasi, potensi apa sebenarnya, yang menjadi tujuan coaching apa, karena coaching pasti mempunyai tujuan dan potensi apa, dan itu bisa menggunakan potensinya untuk mencapai tujuan tersebut dan bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, itu pertama seperti itu Bu yang saya ketahui tentang coaching. Kemudian apa saja kompetensi yang harus dipunyai oleh seorang coach. Nah, jadi dari situ saya sudah memahami dan saya juga pernah melihat-lihat beberapa video tentang coaching itu sendiri, Bu. iya. Berarti bagus sekali sudah Ibu itu sebenarnya punya potensi sekali untuk menjadi seorang coach ya, Bu. Tapi mungkin, ada kan tadi yang Ibu sebutkan tadi ada kelemahan-kelemahan yang masih Ibu miliki gitu. Nah, sekarang saya ingin bertanya, gimana sih cara Ibu untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu? Mungkin Ibu punya rencana atau strategi tertentu. Nah, itu yang kira-kira mungkin itu bisa mengatasi masalah atau memperbaiki dari kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan tadi gitu. Kira-kira Ibu punya strategi apa gitu? Coba bisa jelaskan. Untuk mengatasi dari kelemahan saya tersebut, Bu, Oke, terutama tadi dalam hal, untuk menghindari saya seperti menginterogasi ya, Bu, oke, dalam berbicara, mungkin yang harus saya lakukan, harus banyak nonton video tentang coaching itu sendiri, Bu. Nah, oke, ya, kemudian supaya pengaturan intonasi suara atau semacam tata cara bicara, juga saya harus pelajari bagaimana saya berbicara dengan pelan karena kebiasaan saya ngomong cepat. Nah, iya, mungkin saya juga akan mencari gimana caranya supaya pertanyaan saya itu tidak menimbulkan kesan seperti menginterogasi tersebut, Bu. iya, iya, bagus ini itu.
Jadi ada beberapa langkah ya yang Ibu bisa lakukan atau strategi yang bisa Ibu laksanakan agar kelemahan-kelemahan yang Ibu miliki selama menjadi coach itu bisa hilang gitu. Jadi tadi saya ulangi lagi, tadi Ibu akan belajar dari melihat video-video gitu kan, salah satunya di antaranya. Itu bagus sekali. Itu saya rasa cukup bagus untuk Ibu latihan gitu. Juga bisa berlatih seperti itu tadi kan, sama dengan video menonton gitu, sangat bagus itu. Saya kira mungkin itu adalah langkah yang paling bisa awal gitu, bisa Ibu lakukan. Nah, terus selanjutnya nanti misalnya Ibu sudah melakukan strategi-strategi itu, bagaimana niat dari komitmen Ibu untuk melaksanakan itu sebagai wujud tanggung jawab dari pelaksanaan strategi itu, apa yang akan Ibu lakukan gitu? Mungkin yang saya akan lakukan, Bu, saya juga satu hal punya rencana nih. Sehabis ini saya juga punya teman CGP yang mungkin coachingnya ini dia lebih baik dalam cara berbicaranya, tidak seperti saya, dan dia mungkin lebih menguasai tentang coaching itu sendiri. Jadi saya sehabis ini mungkin akan mengatur waktu untuk bertemu teman saya untuk menimba ilmu dan juga mungkin sharing ya, Bu. Dan juga saya akan sesegera mungkin nih membuat jadwal atau janji dulu dengan teman saya itu, karena dia juga sama CGB seperti kita ya, Bu. Nah, tapi sesegera mungkin lah, karena kita harus juga menguasai bagaimana coaching itu sendiri. Jadi menurut saya Ibu itu punya permasalahan, ternyata Ibu juga yang bisa memecahkan permasalahan itu dari kelemahan-kelemahan yang Ibu miliki. Tadi kan yang sudah Ibu katakan, Ibu belajar dari kelemahan Ibu kan, terus kemudian Ibu sendiri bisa mencari solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Itu sangat bagus, Bu, karena Ibu nantinya kelak bisa memperbaiki diri dengan artinya melakukan refleksi diri, seperti tadi tuh, melihat kelemahan dan kelebihan yang ada pada diri Ibu, itu sudah bagus sekali, dan saya sangat mendukung Ibu mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi seorang coach dalam melakukan coaching dengan baik dan tidak lagi dipandang sebagai orang yang menggurui atau suka menjudge atau menghakimi gitu dalam melakukan, terutama kalau Ibu sedang melakukan supervisi akademik kepada anak buah Ibu atau guru-guru lain gitu ya. Itu sangat bagus, Bu, dan itu memang adalah solusi yang tepat dan penuh dengan komitmen dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan dengan baik ya. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan permasalahan ini bisa menjadikan solusi atas masalah yang Ibu hadapi gitu ya. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah setelah ngobrol dengan Ibu, saya jadi berkurang beban pemikiran saya. Dan saya harus latihan coaching dengan baik dan juga harus mencari referensi, contoh-contoh atau bertanya agar nanti dalam menerapkannya tidak menimbulkan kesan menginterogasi seperti yang saya keluhkan tadi, Bu. Iya, bagus sekali Ibu. Kira-kira pembicaraan kita tentang permasalahan ini kita cukupkan sekian atau mungkin ada pertemuan lain kali, Bu? Sudah cukup, Bu. Nanti secepatnya saya akan kabari apabila ada tindak lanjut dari saya, Bu. Ya, oke. Kalau begitu kita sama-sama akhiri pertemuan coaching hari ini, Bu. Mungkin kalau ada waktu dan kesempatan lain kita bisa membicarakannya lagi. Terima kasih.